Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Kamu kondisi TV di sini. Belum lah.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri. Semoga turunlah taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya pembacaan sholawat badar yang akan dipandu oleh Ibu Nusani dan Ibu Masdiana. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Salamullah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu berupa nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, pada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kata penghormatan saya tumpahkan kepada MC. Baiklah hadirin yang berbahagia, di sini saya mewakili panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam sambutan ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, kepada seluruh pemerintahan desa, dan juga kepada seluruh masyarakat Kampung Widodadi yang telah ikut serta mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Semoga jerih payah dan partisipasi kita dicatat sebagai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kami dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh para hadirin. Andai kata terdapat kekurangan, kalaupun ada satu atau dua kekurangan, itu merupakan hal yang wajar, karena tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia tanpa dosa, dan tak ada jalan tanpa lubang. Begitu juga tak ada acara yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu saya mewakili dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin. Selanjutnya kami mengajak kepada seluruh masyarakat, pada para hadirin sekalian, mari kita jadikan acara ini sebagai wadah kita untuk melakukan evaluasi dan berbenah diri. Karena terkadang kita sibuk akan pekerjaan, kemudian banyak masalah dan juga banyak keinginan sehingga membuat kita lupa apa sebenarnya tujuan dari hidup kita dan kemana kita akan melangkah dan apa bekal yang sudah kita persiapkan. Tapi saya yakin tujuan Bapak Ibu dan para hadirin datang ke acara ini bukan hanya seakan-akan untuk enak-enakan atau sekedar mencari kenyamanan, apalagi sekedar mencari makanan. Tapi saya yakin tujuan Bapak Ibu sini lillahi ta'ala, karena ingin mencari ilmu, mencari keberkahan, dan juga menjalin silaturahmi, dan juga untuk menambah wawasan kita, terutama tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu memahami makna sholat sebagai benteng keimanan yang kokoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dengan adanya acara ini, kita diingatkan kembali, direfresh kembali, dan dicerahkan kembali untuk dapat meningkatkan
merenungi peristiwa Isra Mi'raj ini. Kemudian harapan kami, mari sama-sama kita mendengarkan dengan khusyuk apa yang nanti disampaikan oleh penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Ustaz Ali Sadikin, yang nanti akan mengupas tuntas tentang tema kita pada malam hari ini. Harapan saya terkhusus pada ibu-ibu agar dapat mendengarkan dan menjaga anaknya supaya tidak ribut. Kemudian untuk adik-adik jangan ada yang berisik, jangan ada yang jalan sana kemari. Mari kita dengarkan ceramah nanti yang akan disampaikan oleh ceramah kita pada malam hari ini. Semoga acara pada malam hari ini benar-benar memberi manfaat kepada kita, menambah wawasan dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon diperbanyak maaf. Akhir kata, nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita sangat haus dan rindu untuk menerima pencerahan dari guru kita. Oleh karena itu, kita sambut dengan penuh keikhlasan dan ketenangan ceramah agama dan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Haji Ali Sadikin. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kita berpuasa. Jangan gara-gara beda hari bertengkar serba. Jangan bertengkar. Adem kita damai. Kemudian kita berselawat kepada ruh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati sejarah Isra dan Mi'raj. Kita hormati pimpinan wilayah kecamatan, hal ini dihadiri oleh Pak Camat beserta jajaran, dan kita hormati Babinsa, juga dari unsur pemukiman, yaitu pemukiman Satok hadir, dan juga kita hormati unsur pimpinan desa atau dalam hal ini kepala kampung dan jajaran Imam Batin Bilal dari Dunia BPK Sultan Kota, atau dua pemuda pemudi remaja masjid, panitia pelaksana dan undangan panitia. Dalam hal ini Pak Haji Yuhaja, tokoh masyarakat, itu yang kita hormati tokoh kabupaten dan bupati kita Pak Muslim, mudah-mudahan sehat selalu beserta ibu
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami makna sholat sebagai benteng keimanan yang kokoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekaligus kita menyambut bulan suci Ramadan. Jadi sebenarnya kalau kita ceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj yang terjadi hanya satu malam, Lailah minal Masjidil Haram, pada satu malam yang diperjalankan oleh Allah akan dari Masjidil Haram kota Makkah ke Masjidil Aqsa kota Palestina. Tentu saja dengan malam ini, habis pun satu malam ini kita bercerita tentang sejarah Islam, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Kenapa? Karena Allah memperjalankan Nabi kita linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ada peribahasa, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Jadi perjalanan hidup atau perjalanan Isra Mi'raj yang begitu singkat tapi bermakna. Maka justru karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Al-Taqwa, kita akan mengambil hikmah dari perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hikmah yang perlu kita ambil kesimpulan dari perjalanan Isra Mi'raj sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini perlu kita ingat Bapak Ibu. Apa yang pertama? Pertama, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Beliau sebelum diperjalankan maka terlebih dahulu dicuci oleh malaikat Jibril dada Rasulullah dari penyakit hawa nafsu dunia setan. Dibedah dada Rasul pas di pinggir Ka'bah Baitullah. Kemudian setelah dibedah oleh Jibril, mengangkat Nabi Muhammad ke pinggir air Zam-Zam yang ada di seputaran Ka'bah Baitullah. Kalau saya lihat kemarin 2023 di Kalane Haji, antara Rasulullah berbalik pinggir Ka'bah Baitullah ke air Zam-Zam lebih kurang 20 meter. 20 meter. Saya lihat tempat beliau berbaring sesuai dengan sejarah, dan juga saya lihat lokasi tempat Jibril membedah dada Rasul, yaitu pinggir sumur Zam-Zam. Maka di situ kalau kita sampai di sana wajib menangis. Wajib menangis. Kenapa menangis? Karena terharu. Begitulah susahnya untuk membersihkan penyakit dari hawa nafsu dunia setan. Susah dan payah. Maka justru karena itu Bapak Ibu, hikmah dari Isra diantaranya perlu bersihkan hati dari penyakit benci sama orang, iri sama orang, dengki sama orang, khianat sama orang, itu dihapuskan. Maka Rasulullah setelah dicuci hatinya oleh Jibril dengan air Zam-Zam, lantas hati
Tuh Bapak Ibu. Begitu diludahi oleh orang Yahudi pundak Rasul dengan maaf kata ludah yang hijau, apa yang dikatakan oleh Rasul pada ketika itu? Alhamdulillah. Kalau kita gimana kira-kira? Kalau mau salat diludahi dengan hijau, baik. Kalau bupati macam bupati itu katanya baik. Kalau diludahi dengan ludah yang hijau. Tapi Rasulullah alhamdulillah, begitu sampai Rasul ke masjid, lantas Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, siapakah yang berani meludahi Rasulullah di kala hendak salat jamaah? Apa kata Rasul? Yang berani meludahi saya itulah Yahudi yang mengantarkan saya untuk menambah ibadah. Rupanya begitu diludah Yahudi, Rasulullah langsung bergembira karena bertambah ibadah. Apa ibadah? Di antara salat itu adalah ibadah membersihkan kain sebelum kita sholat. Rupanya Bapak Ibu, dalam hadis Rasulullah, membersihkan kain untuk dipakai sholat itu sama dengan pahala syahid perang sabilillah. Sama dengan pahala syahid perang sabilillah. Apa pahala perang syahid Bapak Ibu? Ma yasyauna inda rabbihim dzalika wal fadlul kabir. Di mana surga saja ia kehendaki. Ini pahala perang syahid sabilillah yang akan diberikan kepada orang yang menyuci kain untuk dipakai sholat. Maka sangat beruntung ibu-ibu kalau ikhlas menyuci kain untuk dipakai sholat. Tapi syaratnya ikhlas, dapat pahala syahid. Pernah ibu nyuci kain? Itu kain yang dicuci dipakai untuk sholat, maka pahalanya perang syahid sabilillah. Tapi jangan merepet waktu nyuci kain. Jadi kadang-kadang kain yang dicuci hanya 3 lembar, merepet 3 jam setengah. Inilah bapak ini, dulu dia tak kemana-mana sehingga kainnya hitam, dari putih jadi hitam. Maka kalau begini nyuci yang mati dah mama ini. Kalau nantinya mamanya, bukan mamanya lagi. Nah, tahu? Ikhlas Bapak Ibu, wala umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kuperintahkan kamu, kata Allah, kecuali hanya beribadah ikhlas. Ikhlas Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah sudah
menang yang tertutup. 2029 besok kalau mau jalan lagi selesai. Kalau menang alhamdulillah, kalau belum menang ulang tangkap, menang yang tertunda pada tangkap di dalam. Nah, kompak kita menghadapi bulan. Kalau bahasa Arab mada wa mada, layar J yang lalu biar berlalu dan jangan terulang kembali. Ya sudah. Apa yang terjadi Bapak Ibu di kala Sayyidatina Aisyah membawa makanan beserta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai depan rumah Yahudi, mendengar suara Rasul menyatakan buka pintu. Ini si Yahudi betapa menggigil karena takut Rasulullah balas dendam. Padahal tidak. Begitu dibuka oleh istri Yahudi, buka pintu, begitu Rasulullah teriak Yahudi dalam keadaan menggigil. Apa kata Rasul? Wahai Yahudi, semoga engkau sembuh segera supaya bisa menyudahi saya lagi. Karena dengan itu saya dapat pahala dua. Sekali pahala mencuci kain sebelum sholat, dan yang kedua pahala sholat berjamaah. Akhirnya si Yahudi langsung mengakui kenabian Rasul dengan sebab akhlak yang mulia, dengan bersih hatinya, dan Yahudi pada ketika itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kasih mamanya nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, seagama dengan saya, yang saya lakukan kebaikan selama ini belum pernah menjenguk saya. Engkau ya Rasulullah, saya mudahi dan melaksanakan salat. Jangankan engkau sakit hati ya Rasul, engkau jenguk saya, engkau bawa istrimu, kau bawa makanan yang saya suka. Dengan ini ya Rasul, saya masuk Islam. Maka ini perlu kita contoh, sucikan hati. Sucikan. Hendaknya kita Bapak Ibu jangan lupa mengamalkan 4 macam. Pertama tawakal, yang kedua tawadu, dan yang ketiga sabar, dan yang keempat ikhlas. Ini amalan orang naik haji.
Yakin Pak Aceh? Kenapa kita tidak yakin menang? Karena secara penduduk yang memilih kita itu persentasinya dari Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Aceh ini kalau umpama jumlahnya sama dengan desa Tanjung Mas dengan Rimo. Desa Tanjung Mas hanya DPT kemarin 336, sementara Rimo nggak saya tahu. Pokoknya banyak Babuwe pun lebih. Menang kira-kira apa tidak ya? Kalau kita hanya 336 orang yang memilih, sementara Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sampai sekian puluh datang menang. Artinya pangkat kita tidak ada di atas daripada gubernur. Tidak ada. Dan gubernur pun kalau kita calon di tanggal 27 Agustus ini mencalonkan diri dan terjadi pemungutan suara pada tanggal 27 bulan 11 2024 ini juga tidak akan kita menang kalau calon gubernur. Kenapa? Karena Aceh Singkil ataupun lintas Barat Selatan lebih banyak penduduk lintas timur. Calon pun kita calon gubernur tidak akan dipilih. Dan percaya coba nanti mendaftar tanggal 27 Agustus ini. Saya tidak mau saja. Tidak menang kalau itu sejarah itu apa? Dan juga ada Aceh bisa jadi calon dengan Pak Muslim dan gubernur, tapi kalah bilang nenek-nenek dulu. Jadi itu apa? Ini banyak orang yang persepsinya salah. Penting calon. Kalau calonnya itu kalah lontongnya. Jadi jangan tersinggung ini yang kalah berarti belum aja. Berarti artinya kita tidak ada kata titel pangkat kita itu di atas bupati, tetap yang di atas bupati ada gubernur. Berarti kalaulah kita sombongkan hanya pangkat, sementara pangkat kita belum bisa di atas bupati. Nah, kalau kita sombong karena kekayaan, tapi secara minta maaf, di Arab Saudi itu air jam-jamnya itu kalau kita beli di pasar ikan lama Kota Medan di 2023 kami pulang naik haji, 1 liter air jam-jam itu 100.000. Sekarang saya tahu karena belum saya pernah membeli di bulan ini. Tapi 2023 saya beli itu karena jatah naik haji waktu itu pulang hanya 5 liter. Maka saya anggap kurang, saya belilah 5 liter lagi. Dalam 1 liter 100.000. Coba bayangkan itu. Kita minyak pertalite aja bisa disetel minyak PDC usaha hanya modal 10.000. Sementara orang itu air minum saja 1 liter berapa? 100.000. Apakah lebih kaya kita daripada mereka? Tidak. Saya jangan cerita 100.000 1 liter, 1 drum 100.000 air cerdah mau kelihatan. Saya angkat besok. Nggak usah lagi ceramah malam ini. Punya bacaan, punya cerita kita tiba kita berbohong. Ini maksud saya supaya kita jangan menganggap kaya, jangan menganggap kita hebat. Orang Arab sana tingkat airnya saja 1 liter dijual di Medan 100.000. Tambah lagi kekayaan yang lain Bapak Ibu, maka kekayaan kita tentu lebih sedikit daripada orang Arab. Apalagi kita sombongkan, pangkat sudah selesai di bawah gubernur, kekayaan sudah selesai di bawah orang Arab, apalagi sehat. Kalau kesehatan Bapak Ibu, kalau kita ke sana umrah atau naik haji, tenaga perempuan orang itu untuk mengerjakan tawaf itu hampir 10 orang laki-laki biasa orang Aceh itu. Keras sekali tulang orang itu, walaupun perempuan. Orang itu tidak tahu capek dia jalan kaki dari sini ke sini pun mampu dia. Itu orang-orang India Bapak Ibu, dari Mina langsung melempar jumlah orang
Nih Bapak Ibu, Ramadan 30 hari dalam sebulan, hendaknya kita mengaji sebanyak 30 juz. Jangan juz 30. Ini banyak yang menggantikan juznya 30. Begitu jam setengah 6 di sini Bapak Ibu beli juz pompa, juz mangga, beli juz timun 30-nya kata Ustaz Haji yang saya inginkan. Harusnya setengah kali dibeli air semua juz. Kalau bininya di rumah buat juga air timun pakai es setengah kali, jumlah satu kali. Begitu buka puasa udah kayak ban mobil perutnya. Karena kebanyakan air. Apa kata Rasul? Sebenci-benci Allah terhadap hambanya adalah orang yang berbuka puasa dengan benda yang halal dengan secara berlebihan. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan sempat keterlaluan untuk berbuka puasa. Ini kadang-kadang ada tergantung salat tarawih salat maghrib sudah mampu lah. Dulu besar dia ke dinding depan TV. Kenapa kau bakal kau salat? Tidak kau tahu ini. Banyak produk dan nampak tahuan-tahuan produk. Udah terlalu. Mungkin di Sibulan ini dari seperti itu malam ini. Tapi nanti malam buka puasa. Ini hikmah yang pertama dari perjalanan Islam adalah suatu amalan yang menjadikan rindu. Kemudian yang kedua, hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ada 4 amalan lagi yang menjadikan kita diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi. Ke derajat yang tinggi. Nah, dikala Rasulullah Mi'raj di atas langit yang ke-7, jumpalah Rasulullah dengan seorang anak muda yang cahaya mukanya lebih daripada cahaya 14 hari bulan purnama. Bau badannya seperti bau kasturi. Tempatnya yang Allah beri tempat yang lebih indah daripada istana. Sehingga Rasulullah bertanya, wahai anak muda, apakah amalanmu yang menjadikan engkau diangkat ke derajat yang tinggi? Kata anak muda, wahai Rasul, di masa dunia saya mengamalkan 4 amalan. Apa amalan yang pertama? Sehingga anak muda diangkat di atas langit yang ke-7. Pertama Bapak Ibu, birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua. Nih Bapak Ibu, jangan sombong terhadap orang tua. Mentang-mentang sudah ada rezeki, mentang sudah ada jabatan, mentang ada kekayaan, sehingga orang tua itu diabaikan. Jangan. 5 kewajiban kita terhadap kedua orang tua. Siapa yang tidak melaksanakan ini kata Allah, maka ini anak menjadi anak yang durhaka. Hati-hati, anak durhaka itu Allah tidak akan ridho. Karena Rasul bersabda, ridha Allah, ridha walidayhi, ridha Allah karena ridha kedua orang tua. Nih 5 kewajiban kita Bapak Ibu terhadap orang tua. Pertama, birrul walidain. Kedua, wala taqul lahuma uffin. Ketiga, wala tanharhuma. Keempat, wa qul qawlan karima. Dan yang kelima, wala yusalih jadallah. Apa makna dari birrul walidain? Pertama, kewajiban kita terhadap orang tua, lakukan kebaikan, lakukan keinginan yang diinginkan oleh orang tua. Jangan pernah sakiti hati. Berikan makanan yang orang tua suka. Berikan apa yang dia suka. Ini kadang-kadang ada 2 minggu lagi sebelum lebaran, beli baju untuk orang tua 300. Sementara untuk dirinya 301. Coba yang tadi. Untuk orang tua yang 300, kau mau dah yang tua? Jangan ada. 300. Kenapa namanya?
Karena kurang ajar lagi ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau bukan karena orang tua kita menyayangi kita, sungguh tidak ada kita seperti ini. Nah, ini mencari. Maka jangan sombong terhadap orang tua. Sama dengan orang tua Bapak Ibu. Jangan bedakan orang tua dengan orang tua. Ini mana yang mengatakan sayur yang sudah dipanas-panaskan 3 hari dikasih sama orang tua. Saya orang tua karena sama saya. Itu namanya pekerjaan menantu hantu. Menantu hantu yang sudah dipanaskan 3 hari dikasih sama orang tua. Dia baru masak sama orang tua. Kan kurang ajar. Itu dari ini dari. Belum ada saya tahu. Itu bisa beda. Biru 2000. Baru yang kedua kata Allah, walam taqullahu khawfin. Jangan pernah kita berkata terhadap orang tua. Kalau bahasanya sebenarnya, jangan pernah kecewakan hati orang tua. Jangan pernah kecewakan hati. Dan yang ketiga, wala tanharhuma, jangan pernah berlaku kasar terhadap orang tua dan mertua. Dan yang keempat, berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Dan yang kelima, wajib hukumnya bagi kita untuk mendoakan orang tua sekurang-kurangnya doa untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangi keduanya seperti mereka menyayangi kami di masa kecil. Itu doa untuk orang tua. Ini amalan anak muda kata Rasul, sehingga dia diangkat di atas lagi yang mulia. Birrul walidain, berbuat baik terhadap. Dan yang kedua amalannya Bapak Ibu kata Rasul, mu'allaqatul qalbuhu bil masjid, selalu ia ibadah di dalam masjid dengan sholat berjamaah. Maka justru karena itu Bapak Ibu, dengan indah seperti ini masjid kita, lebih di bulan suci Ramadan, hendaknya kita sholat dalam keadaan berjamaah. Rasul bersabda, man dawama ala sholat berjamaah falahu khamsatun asya. Siapa orang yang selalu berjamaah di masa hidupnya, maka Allah akan memberikan 5 faedah. Pertama, yusibu faqrun fid dunya, tidak pernah merasa galau masa hidup di dunia. Dan yang kedua, faedah jamaah yang mujuruhul mahal iman, nyawa keluar di kala Israel mencabut nyawa, seperti orang yang meminum air di waktu kehausan. Yang ketiga, faedah sholat jamaah kata Rasul, segala siksa dan azab di alam kubur akan dihapuskan. Azab dalam
Oh,